Sidang 5 bulan, nonton 1 jam, 2 jam, langsung buat statement. Justru orang-orang luar itulah yang menjadikan sarana bagaimana Pak Nadiem ini memaksakan. Nah, gini. Pertama, saya nggak menyebut nama. Tapi saya menyesalkan orang-orang yang datang hanya nonton 1 jam, 2 jam. Ini sidang udah 6 bulan. Hampir berapa bulan nih sidang? 5 bulan ya? Sidang 5 bulan, nonton 1 jam, 2 jam, langsung buat statement. Jasa. Ya kan? Bagaimana dia bisa menganalisis sebuah peristiwa fakta hukum dengan alat bukti. Yang kedua, saya juga baca tentang berita tersebut yang menyebutkan jaksa tidak bisa ini, harusnya kan orang-orang itu adalah orang-orang pintar. Artinya ini justru orang-orang luar itulah yang menjadikan sarana bagaimana Pak Nadiem ini memaksakan untuk menggunakan krum seperti itu. Bagaimana faktanya? Ya kita lihat bukti PPE kan sudah saya tampilkan tadi. Bagaimana percakapan Yuristan, Fiona, bagaimana percakapan antara IBAM segala macam seperti itu. Saya tanya sama Adek, kalau Adek sebagai menteri, lazimnya apakah harus Adek panggil dulu, komunikasi dulu dengan bawahan, dengar dulu pendapatnya, cari tahu dulu persoalannya. Lazimnya kan seperti itu, ya kan? Kalau saya misalnya sebagai kepala kantor, pasti saya tanya dulu, bagaimana saya ingin mengetahui karakteristik di sekolah di bawahan saya seperti itu. Apa tidak ada orang yang pintar di Kemendikbud itu seperti itu? Berarti dari jaksa melihat bahwa pelibatan Yuristan dan kawan-kawan ini bukan berarti internal di kementerian ini tidak mampu untuk terkait menjalankan program ini. Ya faktanya kan Yuristan kan sudah kita tetapkan tersangka. Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa saya mengajar legal reasoning, karena itu saya ingin tahu apakah sidang ini dituntun oleh nalar hukum yang bersih atau di dalamnya ada defect, ada karat politik, ada karat pesanan segala macam. Hanya itu yang saya ingin uji sebetulnya. Dari yang baru saksikan tadi, sepanjang persidangan seperti apa penilaiannya? Saya kira jaksa pintar, tapi dia kelelahan untuk menghubungkan fakta untuk jadi bukti itu. Bukti untuk jadi tuduhan, di situ dia gagal saya kira. Saya lihat bahwa misalnya bagaimana misalnya menghubungkan antara satu kecemasan bahwa saudara Nadiem kok membawa masuk tim khusus. Bukankah itu fungsi dari kementerian? Sebetulnya seorang menteri kalau dia lihat kementeriannya bodoh ya dia bawa yang pintar kan mudah aja. Dan itu bukan kriminal tuh. Jadi jaksa, saya sebut istilah tadi, kelelahan untuk mengubah chattingan di WhatsApp menjadi what's wrong. Nah itu dia gagal-galanya ya. Oke. WhatsApp ya WhatsApp, what's wrong itu pembuktian nalar. Nah nalarnya nggak mungkin belum nyampe itu. Kalau saya komentar lebih lanjut nanti saya intervensi sidang. Itu kira-kira. Oke. Salam makan sehat. Yo. Oke. Ya. Saya rasa saya minta konsistensi. Ahli juga konsisten dalam saya kira memberikan jawaban tentang saya kira kita masalah sama-sama kausalitas ini, ahli. Ya, Jangan saudara masuk pada ranah yang bukan ranah saudara. ya. Saya kira kita sama-sama menyimak terhadap pendapat-pendapat ahli. Nanti terhadap hal itu yang jika tidak percaya, saudara bisa counter untuk itu. Ya, untuk memastikan. Baik, yang mulia saya dari tadi sudah menyampaikan. Saya hanya menjawab yang sesuai dengan apa yang saya kuasai. Dan saya cukup menguasai bidang itu, saudara. Itu majelis yang terhormat. Dan dibuktikan saya membantu kejaksaan ini dulu. Cukup besar bantuan saya. Ya, saya kira cukup. Jadi tolong juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberikan. Saudara ahli, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda ngomongnya tidak patuh. Kenceng kita bisa kenceng. Gak sopan Anda keberatan. Anda kalau ngomong, Anda yang sopan dong. Kita ngomong baik-baik. Baik, yang mulia, saya akan membatasi pendapat saya terkait dengan kompetensi yang saya miliki. Kompetensi saya adalah audit. Dalam hal ini, audit kerugian negara. Aspek perlindungan terhadap pejabat dan lain sebagainya itu merupakan kompetensi ahli administrasi negara. Jadi nanti mungkin silakan ditanyakan lebih lanjut ke sana. Maka jawaban saya adalah terkait apakah ada hubungan antara audit kepatuhan dan kemudian pemeriksaan investigasi. Kalau itu saya jawab. Jawabannya ya.
dan harusnya ada. Nah, audit kepatuhan ini untuk menemukan adanya predikasi. Jadi predikasi ini tidak muncul tiba-tiba, tapi melalui proses assurance, melalui proses audit. Ada informasi, kemudian diuji informasi itu, oh ternyata memang ada. Memang ternyata sudah ada orang yang sudah terima duit gitu ya di depan, kemudian melakukan hal-hal yang melanggar, tidak melaksanakan secara sengaja, tidak melaksanakan prosedur. Nah itu gambarannya kurang lebih seperti itu gambarannya. Nah, kalau itu tidak, berarti predikasi itu tidak ada. Nah, dalam audit yang dilakukan sebelumnya, 2 audit, itu predikasinya tidak ditemukan. Tidak ada predikasi. Predikasi itu adalah penyimpangan atau kecurangan atau hal-hal yang terkait dengan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Nah, itu tidak ditemukan. Ada temuan-temuan tetapi lebih kepada aspek administratif dan tata kelola yang temuan-temuan itu sudah ditindaklanjuti. Nah, lucunya kalau ini terhubung sebenarnya bagaimana mungkin, walaupun ini kita bicara secara substansial ya, bukan dalam konteks formal atau siapa yang memiliki mandat. Harusnya dengan audit yang tidak ada predikasinya, tidak ada audit kerugian negara, tidak ada audit investigasi. Karena audit awalnya sudah tidak memperlihatkan adanya predikasi tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Izin terakhir Majelis. Berapa? Ada 5 pertanyaan. Cuma iya atau tidak kok, tidak banyak. Ya. Baik, terima kasih Saudara Ahli. Terima kasih Saudara Ahli. Ini kehormatan buat saya nih. Saya bertanya kepada Ketua BPK tahun 2019 sampai 2022. Ini kehormatan besar buat saya nih. Karena jujur aja banyak unek-unek saya sebenarnya untuk auditor ini. Tapi pertama begini Ahli. Saya pertama ingin bertanya tentang bagaimana sih cara membaca audit ini? Karena di Ketua BPK langsung saya bertanya nih. Mungkin tolong dibantu di halaman 2 angka 3 LHH BPK. Jadi pertanyaan saya praktis-praktis saja. Teorinya sudah semua diambil teman-teman saya nih. Nah ini Ahli. Ini di poin 3 itu ada kalimat begini. Ruang lingkup penugasan mencakup pengadaan laptop dengan Chrome operating system Chromebook, termasuk di dalamnya Chrome device management dengan rincian sebagai berikut. Nah di sini ada 1, pengadaan di Kemendikbud sumber anggaran DIPA, 2, pengadaan di daerah sumber anggaran DAK fisik. Nah, saya ingin bertanya ke Ahli, kalau auditor menyampaikan seperti ini maksudnya apakah ini dana yang sama atau berbeda? Dan siapa sebenarnya penanggung jawab atas dana ini? Mohon Ahli bantu saya untuk membacanya bagaimana sih ini? Tadi sebenarnya saya sudah jelaskan. Di situ kan sudah jelaskan juga sumber anggarannya satu APBN, DIPA. Sumber anggaran yang kedua itu adalah DAK. DAK ini adalah pendapatan di APBD. Dia merupakan pengeluaran. Dia namanya APBN, tetapi kemudian jadi pendapatan di APBD. Tanggung jawab pengelolaannya itu ada pada pemerintah daerah. Karena wewenang dan tanggung jawabnya pemerintah daerah. Atasnya, wewenang dan tanggung jawabnya ada pada pemerintah pusat dalam hal ini instansi yang berwenang. Kalau Kementerian Dikbudristek maka pada instansi tersebut tanggung jawabnya. Nah, kalau yang di daerah ini siapa yang tanggung jawab berarti? Bertanggung jawab tentunya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah pada instansi yang berwenang. Nah, saya mau ke kausalitas tadi Ahli, karena kalau buat saya orang pidana, perbuatan itu berkausalitas dengan pelakunya. Kerugian akan berkausalitas dengan pelakunya. Maka kita ada teori kausalitas. Nah, kalau di audit tuh ada tidak sih teori kausalitasnya sebetulnya? Oh iya, kan tadi sudah dijelaskan bahwasanya kerugian yang pertama, kemudian perbuatan melawan hukum, dan kemudian kausalitas. Apakah ada satu kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum tertentu, dan ada hubungannya disebabkan seperti itu. Saya mau nanya kausalitasnya, saya praktis aja. Di sini atas dasar LHA BPK inilah, BPKP inilah, pengadaan di daerah DAK fisik itu juga dianggap Pak Nadiem sebagai menteri bertanggung jawab. Pertanyaan saya, apakah memang begitu normanya kalau di kacamata sudut pandang sebagai auditor? Tadi sudah saya jelaskan juga bahwasanya struktur dan domain wewenangnya kan jauh. Pak Menteri khusus APBN, tapi kemudian terkait dengan administrasi dan teknis juga sudah berbeda. Kan ada penjenjangannya ke bawah, KPA-nya tugasnya apa, PPK tugasnya apa,
dan siapa yang melaksanakan teknis pengadaan. Baik. Nah, menurut pendapat ahli, pengadaan DAK fisik itu dapat tidak diminta pertanggungjawaban kepada menteri? Ya, Tentunya Mohon tidak. izin, Yang Mulia, Tidak. kami keberatan dengan pertanyaan lanjut ini. aja. Karena tadi kan ahli telah menjelaskan bahwa hubungan kausalitas itu adalah hubungan antara akibat kerugian keuangan negara dan penyimpangan yang dilakukan, bukan akibat dari orang yang melakukan. Tetapi teman PH dari tadi menanyakan tentang akibat atau perbuatan dari pelaku orang, bukan tentang kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Ya. Saya rasa saya minta konsistensi. Ya. Ahli juga konsisten dalam Saya kira memberikan jawaban tentang saya kira kita masalah sama-sama kausalitas ini, menyimak. ahli. ya Jangan saudara masuk pada ranah yang bukan ranah saudara. Ya, saya kira kita sama-sama menyimak terhadap pendapat-pendapat ahli. Nanti terhadap hal itu yang jika tidak bisa, saudara bisa counter untuk itu, ya, untuk memastikan. Baik, Yang Langsung Mulia, singkat- saya dari singkat tadi aja. sudah menyampaikan. Ya. Saya hanya menjawab yang sesuai dengan apa yang saya kuasai. Ya. Dan Makanya saya cukup menguasai bidang itu, saudara. Itu majelis yang terhormat. Dan dibuktikan saya membantu kejaksaan ini dulu. ya, Cukup saya kira- besar bantuan saya. Ya, saya kira cukup. Jadi tolong Makanya- juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberikan Saudara ahli, siapa pendapat yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda, Saudara Anda cukup- ngomongnya tidak Ini patut. Kenceng kita bisa kenceng-kenceng. Gak sopan Anda. Anda keberatan. Anda ke kalau ketua ngomong, majelis. Anda yang sopan dong. Sopan Kita ngomong sedikit baik-baik. Anda. Kalau soal kenceng-kencengan Saya kita lagi bisa bertanya. kenceng-kencengan. Tenang. Sebentar, Anda kayak anak kecil. Kenapa? Mainnya ke benar ini. sebentar, diam. Ada Penonton diam. ribut. Tetap. Kamu kira saya takut sama Baik, kamu? baik. Penonton diam. Yang Penonton Mulia, diam. Advokat diam. Ya. Kami sudah Orang lagi cukup, tanya cukup, diam. kali. Anda campur. Diam penonton umum. Ya, kami sudah berikan kesempatan terhadap counter saudara, silakan. Ya, ahli ini cukup terpelajar untuk memberikan keterangan, ya. Jadi silakan. Saya kira cukup, advokat. Ya, cukup. Iya, cukup. Cukup ya, saya bilang cukup. Cukup ya. Oke. Advokat cukup ya. Iya, cukup. Saya sudah ingatkan, ya. Saudara penuntut umum, advokat ya. Saya kira ini kita sudah saya cukup ya. Yang memberikan kesempatan, saya ulang-ulang ya, memberikan kesempatan untuk berbicara sini adalah ketua majelis ya. Tugas saya untuk memastikan terhadap pertanyaan-pertanyaan maupun jawaban-jawaban itu bisa diberikan secara bebas ya, sesuai dengan pendapat. Makanya cukup ya. Cukup ya. Baik. Berapa pertanyaan lagi? Biar kita ini. Saya ada 5 majelis sebelumnya. Iya, tadi kan sudah lanjut. Betul. Jadi ini kan saya tadi pertanyaan kedua saya. Ya. Saya tanya, karena dokumen ini kan sebenarnya kan dipakai untuk di persidangan ini untuk mendakwa beliau menteri. Makanya saya sebagai orang yang tidak ngerti audit, saya orang hukum, seorang pidana, saya 3 tahun saya kuliahnya pidana, saya nggak ngerti audit. Saya tanya ke beliau. Silakan ditanyakan kepada ahli yang sudah dijelaskan. Saya kira tidak perlu ulangi. Ya. Betul. Baik, silakan. Baik, pertanyaan saya ahli. Ini kan audit ini bisa tidak digunakan untuk menyatakan bahwa kerugian negaranya itu tanggung jawab beliau untuk yang DKA fisik. sebenarnya tadi sudah saya jawab ya, bahwasanya wewenangnya itu dibatasi, APBN itu siapa, kemudian yang fisik siapa. Dan itu sudah dari awal saya jelaskan terkait masalah tanggung jawab. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih. Artinya tidak bisa ya. Baik, saya lanjut. Nah, kenapa saya tanya ahli, mohon izin. Ini kita lihat nih. Coba kata sedikit ya. Kata sedikit. Nah, di sini ruang lingkup penugasannya ini jelas ada 2 anggarannya. Di halaman 62, tolong teman-teman ke halaman 62, itu total kerugian negaranya sesuai dengan dakwaan. Sebentar, 62 ya, kita lihat. 62 di atas. Nah, halaman 62. Ya, ini. Nah, ini hasil audit perhitungan kerugian negara. Di sini disebutkan paling bawah itu total kerugian negaranya itu jelas tuh untuk semuanya, untuk DIPA dan DAK fisik totalnya
1,5. Nah ini diminta pertanggungjawaban kepada Pak Nadiem sebagai menteri. Makanya kenapa saya tanya, boleh nggak yang DAK fisik juga dengan total 1,5 ini diminta pertanggungjawabannya kepada menteri dari kacamata ahli sebagai yang juga pernah jadi ketua BPK. Jadi jawaban saya tadi kan jelas bahwasanya saya menilai syarat-syarat apa yang dibutuhkan untuk menilai satu LHA atau LHP kerugian negara. Kemudian apakah ada kerugian negara, apakah ada perbuatan melawan hukum, apakah ada kausalitas. Di awal sudah saya jelaskan. Dan di awal saya sudah menyampaikan bahwasanya dengan apa yang sudah disajikan ini, LHA ini tidak memperlihatkan gagal membuktikan adanya kerugian negara. Seperti itu. Soal hukumnya itu adalah wilayah saudara. Wilayah saya seperti itu auditnya. Menurut saya dari segi audit itu seperti itu. Baik. Lanjut kalau gitu. Baik. Saya lanjut, ahli. Kemudian yang kedua, oh ya pasti saya akan begitu dong. Karena kan tugas saya menunjukkan benar material apakah Nadiem sebagai menteri bisa dipertanggungjawabkan untuk pengadaan DAK fisik yang bukan wilayahnya dia. Itu dong Pak Jaksa. Tenang aja. Tenang aja, kita tenang aja. Kita cooling down aja, kita santai aja. Saya ya. kira, ya Kita ini santai kenapa aja. ngulang lagi? Silakan ini. Ya, Saya kira kita Baik, sama-sama saya lanjut. jaga sikap ya. Iya, penuntut umum. betul. Tenang Silakan. aja. Kalau advokat bertanya ya kita jaga sikap ya. Biar tidak mengganggu yang lain. Jadi kita cooling down aja, santai Silakan aja. lanjut. Saya lanjut. Ahli, kembali ke halaman 3 tadi. Mohon ke halaman 2 tadi angka 3. Teman-teman, ke halaman 2 angka 3 teman-teman. Nah, saya ingin bantuan pendapat ahli dalam membaca hal ini. Di sini di halaman 2 tadi, di angka 3 itu ada, mohon izin ahli karena saya bukan audit, jadi saya harus menanyakan kepada ahli biar saya tidak salah menafsirkan. Ya, ini di sini dikatakan bahwa ruang lingkup penugasan mencakup pengadaan laptop dengan Chromebook, Chrome operating system Chromebook, termasuk di dalamnya Chrome Device Management. Nah, kalau dari pernyataan ini, yang dimaksud oleh auditor itu perhitungannya sudah termasuk dengan harga CDM di dalamnya atau belum? Kalau dari pernyataan itu sudah barang itu sudah termasuk CDM-nya. Sudah termasuk CDM-nya. Nah, kembali lagi, jika dikaitkan dengan halaman 62 tadi, yang kerugian negara 1,5, berarti itu sudah termasuk CDM juga di dalamnya, begitu? Iya. Betul ya, baik. Itu yang ingin saya penjelasan. Karena, nah, pertanyaan saya selanjutnya, yang keempat pertanyaan saya, apakah boleh ada double counting dalam sebuah perhitungan kerugian negara? Artinya begini, di sini sudah disebutkan termasuk CDM 1,5, tapi kemudian muncul lagi CDM itu sebagai angka baru. Jadi hasilnya kerugian negaranya berjumlah 1,5 tambah 600 gitu. Kami akan menyampaikan ini berdasarkan pengalaman. Ya. Mengenai masalah aspek hukumnya silakan dinilai. Jadi apa yang dikemukakan di pengadilan ini, semua angkanya itu dasarnya adalah laporan hasil audit, laporan hasil pemeriksaan. Kalau kemudian muncul angka baru, itu berarti kan laporan ini kan tidak bisa digunakan, dibantah. Posisinya laporan ini dibantah. Tuh, kalau itu digunakan, ya pakai. Nah sekarang tugas saya adalah menilai laporannya kan. Laporannya kurang seperti apa prosedurnya, metodenya, syarat-syaratnya, kemudian kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Dibantah. Ketika diperiksa di persidangan ini, auditor yang membuat laporan ini, saya tanya. Saya bilang, di LHP Anda, apakah sudah termasuk CDM? Dia bilang, sudah. Saya tanya, apakah CDM dikeluarkan? Tidak, dia bilang. Lalu di dakwaan ini ada lagi kerugian negaranya, CDM angkanya baru. Jawaban beliau adalah, itu tanyakan kepada penuntut. Apakah itu maksudnya sanggahan dari si auditor tadi? Nah, saya pikir barangkali untuk itu advokat tanya sama penuntut. Nah, baik. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.